Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdil qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahladalki wa ya ahlul batin wa ya ahlul nabati wa ya ahlul nur. Amma ba'd. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi bidarin amin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun an ing saktemene kelakuan iku la ilaha ora pangeran kang hak disembah iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah wahdahu halin suwiji Allah la syarika ora ana sekutu iku maujud lahu marang Allah lahu keduwe Allah. Wa asyhadu lan yakseni sapa ingsun anna Muhammadan ing saktemene Kanjeng Nabi Muhammad abduhu iku kawulane Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah. Hadirin jamaah musholat Durratun Nasihin semuanya ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di majelis ilmu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam salah satu hadis yang sering disampaikan, majlisu ilmin khairun min ibadati mi'ati sanatin. Majlis ilmu satu kali kita hadiri, kita niat untuk mencari, menghidupkan ilmunya Nabi, itu lebih utama daripada kita di rumah beribadah selama 100 tahun. Ini kata Syekh Buti wasahhan Rasulillah. Hadis ini sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sahihul isnad, sahih yang diambil dari guru ke guru hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis ini kita cari di kitab-kitab sahih mungkin tidak kita temukan. Tapi hadis ini diriwayatkan min rijal ila rijal, dari guru ke guru hingga kita dengar saat ini. Semoga hadirnya kita di majelis ini benar-benar menjadikan Rasulullah senang, karena Rasulullah sangat senang, bangga kalau ada umatnya di akhir zaman mau duduk bersama untuk menghidupkan warisan beliau, yang tak lain adalah ilmu agama ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang bareng-bareng nyenengno Kanjeng Nabi, dan harapannya kita disenengno Gusti Allah, diberi kebahagiaan, kesenangan dunia sampai akhirat, kita bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Kita masuk pada lanjutan daripada kitab Sulamut Taufik. Di sini musannaf Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi, beliau melanjutkan dengan ucapannya wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarikalah, Maha satu Allah, Maha Esa Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad abduhu wa rasuluh, adalah hamba Allah dan utusannya Allah Subhanahu wa taala. Di sini setelah bismillah, kemudian hamdalah, kemudian di sini beliau meneruskan dengan syahadah, menyebut syahadat, karena memang dianjurkan. Di dalam salah satu riwayat, kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun fahiya kal yadil jadba. Setiap khutbah, ceramah atau nasihat yang di dalamnya tidak menyebutkan syahadat,
syahadatul rasul, syahadatul tauhid dan syahadatul rasul, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak menyebutkan syahadat, maka khutbah nasihat tersebut seperti tangan yang jari-jarinya terpotong. Kalau ada orang punya tangan, naudzubillah, semoga kita selamat gitu. Ada orang punya tangan, jari-jarinya terpotong, nggak ada jarinya, maka tentunya nggak sempurna. Mau nggak iso nyekel, nggak ada jari. Mau makan repot, mau megang gelas minum repot, serba repot. Karena apa? Karena nggak sempurna, jarinya nggak ada. Begitu juga kalau ada khutbah, orang berkhutbah atau menyampaikan ilmu disunnahkan untuk membaca syahadat. Kalau tidak dibaca itu syahadat, maka seperti tangan yang terpotong tadi itu. Kalau ada khutbah nasihat yang awalannya tidak dimulai dengan syahadat, maka tidak sempurna. Qalilul barokah, sedikit berkahnya, bahkan maqtu'uha, bahkan bisa terputus keberkahan ilmu yang dia sampaikan. Karena itu dianjurkan untuk membaca syahadat. Nah, syahadat itu sendiri artinya menyaksikan. Menyaksikan di sini bukan dengan mata kepala saja. Menyaksikan artinya meyakini, yakin. Jadi menyaksikan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Yang dimaksud bersaksi di sini adalah meyakini. Aku meyakini tidak ada Tuhan sama sekali yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Meyakini itu bisa dengan melihat. Kita lihat langsung, oh yakin teman saya ada, datang dia, misalnya hadir majelis yang ini. Oh yakin di Mekah sana ada Ka'bah. Bagi orang yang sudah pernah melihat, itu yakin dengan melihat. Ada kalanya yakin itu tidak dengan melihat, tapi dengan mempercayai kabar dari orang yang terpercaya. Kita yang belum pernah ke Mekah, ke Madinah, itu yakin di sana ada Ka'bah karena kabarnya sudah tersebar. Dan juga apa itu, kalau zaman sekarang ada videonya, ada siarannya, bahkan siaran langsung 24 jam. Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ada zaman sekarang. Nikmat yang besar, kita bisa melihat langsung siaran daripada kedua kota suci tersebut. Nah, orang yakin itu bisa melihat langsung, bisa dikabari dengan orang yang dia percaya. Ini makna daripada syahadat, bersaksi. Bersaksi Allah ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar. Tuhan yang layak disembah dengan benar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada Tuhan selain Allah disembah, itu disembah bi ghairi haqqin, disembah atas dasar bukan kebenaran. Ini menurut kita ya, bukan berarti kita menjelekkan agama lain, tidak. Ini keyakinan kita. Selain Allah itu bukan Tuhan. Kalau ada kok sesembahan selain Allah, patung kah atau pohon kah dan lain-lain, maka kalaupun itu disembah atas dasar yang salah. Ini menurut keyakinan kita, karena kita meyakini hanya Allah lah Tuhan. Nah, dulu ada pertanyaan ketika kita majelis seperti ini, ada orang bertanya, kenapa Tuhan kita kok dinamakan Allah? Tuhannya kita itu namanya Allah, kenapa kok disebut Allah? Kok enggak nama yang lain? Kenapa Tuhan itu kok bernama Allah? Tuhan kita umat Islam kok disebut dengan nama Allah? Kalau sifat-sifatnya Allah banyak, Rahman, Rahim, Asmaul Husna banyak. Itu sifat-sifatnya Allah. Nama-nama Allah yang lain artinya sifat-sifatnya. Kalau nama daripada Allah, ya Allah. Kenapa? Karena nama Allah ini adalah Ismun li ma'budin al-wajibil wujud. Nama Allah ini adalah nama khusus untuk zat yang wajib ada, zat yang disembah dan wajib ada, yaitu Tuhan. Yang tak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya nama Allah ini khusus dipakai untuk Allah. Tidak boleh dan tidak bisa
selain Allah memakai nama Allah. Sampai-sampai di kitab I'anatul Talibin itu diterangkan, ini pernah kita sampaikan juga. Ada bayi lahir dikasih nama Allah, nggak lama bayi tersebut disambar oleh petir dan mati. Kalau ada orang bernama Tuhan, misalnya Tuhan gitu, anak lahir bayi dikasih nama Tuhan, itu masih bisa hidup, Pak. Tapi anak ada bayi lahir dikasih nama Allah, sebentar lagi mati bayi itu. Tidak akan panjang umur, pasti mati. Bahwa disambar petir, bahwa biaya pasti mati, nggak lama. Dan ini bisa dibuktikan. Enek bayi lahir kok dijengeni, saya namakan bayi saya dengan nama Allah, udah sebentar lagi mati bayi itu. Karena nggak boleh ada yang memakai nama Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya saja Allah itu khusus dipakai hanya untuk Allah, hanya untuk Tuhan yang benar-benar Tuhan. Kemudian la syarikalah, Allah itu la syarikalah, wahdahu la syarikalah. Allah itu Maha Esa. Maha Esa di dalam zatnya, Maha Esa di dalam sifatnya, Maha Esa di dalam dalam zatnya, sifatnya, dan Maha Esa dalam perbuatannya. Maksudnya Maha Esa itu apa? Maha Esa di dalam zat. Zatnya Allah itu beda dengan zat yang lain. Dirinya Allah itu beda dengan diri makhluk-makhluk yang lain. Kalau zatnya kita, tubuhnya kita ini, itu kan walaupun satu manusia, tapi sebetulnya susunan dari banyak onderdil, tanda kutip onderdil. Ada kepala pun banyak susunannya, ada telinga, ada hidung, ada mata, ada mulut pun banyak susunannya di dalam tuh, ada lidah, ada gigi, susunan yang banyak. Kepala, tangan, kaki tersusun jadi satu, jadilah namanya satu tubuh manusia. Gunung itu juga tersusun-susun. Ada batu, ada tanah, ada kandungan apinya kalau gunung berapi dan seterusnya, tersusun. Pohon juga tersusun. Ada akar, ada kulit, bahkan ada kandungan air di dalam pohon itu dan seterusnya. Semuanya itu tersusun. Kipas ya tersusun, ada besinya, ada penutupnya, ada kipasnya, ada dinamonya, tersusun. Semua yang ada di alam raya ini, baik makhluk hidup, manusia, hewan, dan seterusnya, atau makhluk yang tidak hidup, batu, dan lain-lain, itu semua tersusun dari bermacam-macam sesuatu yang dijadikan satu, menjadi satu, kemudian dinamakan manusia, hewan, dan seterusnya. Tapi kalau Allah Maha Esa, Allah tidak seperti makhluknya. Tidak seperti kita punya tangan, punya kepala, tidak seperti itu. Allah pokoknya sempurna, ada dan sempurna. Maha Esa di dalam zatnya, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak ada yang menyamai Allah. Tidak ada yang menyamai Allah. Kalau ada napa niku buah mangga yang asli sama buah mangga yang plastik, terbuat dari plastik hiasan. Niku kalau dilihat dari jauh sepintas kayak mangga asli, persis podo, tapi ketika dimakan, waduh, bendal. Ternyata bukan mangga yang asli, dimakan tidak bisa, tapi menyerupai. Nah, laisa kamitslihi syai', yang menyerupai Allah itu tidak ada, apalagi kok sama. Serupa aja tidak ada, apalagi sama. Dan inilah yang berhak disebut Tuhan. Kalau Tuhan punya kaki, punya mata, punya tubuh, apa bedanya sama kita? Tuhan itu harus beda dengan semua makhluknya, beda. Itulah sifat Tuhan. Kalau sama berarti sama-sama makhluk. Punya kepala, saya juga punya kepala, berarti sama-sama punya kepala. Tuhan disamai berarti. Punya tangan tuh, sama-sama punya tangan. Ini nggak layak dijadikan Tuhan. Ini ajaran kita, Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Allah itu Maha Satu, Maha Esa di dalam sifatnya. Sifatnya Allah itu tunggal esa. Contoh, Allah Maha mengetahui. Mengetahuinya Allah beda sama kita, Pak.
Kalau kita mengetahui jumlah, misalkan jumlah apa? Jumlah yang ada di tower itu airnya berapa? Karena kita hafal towernya 8.000 liter, maka kita tahu kalau full itu 8.000 liter. Tapi di tower yang lain yang kita nggak tahu besarnya, ya kita nggak tahu berapa liter jumlahnya, nggak tahu. Ilmu kita terbatas yang kita tahu. Atau kalau kita lihat sesuatu dari dekat, kita tahu ini warna hijau, oh ini warna kuning, oh ini warna putih. Terlihat, kita ketahui. Kenapa? Karena kita lihat. Kalau di belakang kita nggak spione, ya nggak tahu di belakang itu ada warna apa, nggak tahu. Terbatas. Semakin jauh semakin tidak kelihatan dan semakin kita tidak tahu. Sing enak ning Panglambun, pojokan Panglambun kene apa ndak ngerti. Semakin jauh semakin tidak tahu. Terbatas ilmu kita, pengetahuan kita. Tapi kalau Allah yang ada di ujung barat, yang ada di ujung timur, yang ada di langit paling tinggi dan yang ada di bawah bumi paling bawah, semuanya kelihatan tanpa ada perbedaan. Tunggal di dalam pengetahuan, sama semua. Tunggal di dalam kekuasaan, kemampuan. Allah menciptakan satu manusia sama semiliar manusia podo wae kok ana bedone. Nek kita kan ndak. Kalau kita ngangkat satu semen kuat, tapi nek 10 semen nggak kuat, beda soalnya. Semakin banyak semakin berat, semakin kita nggak bisa. Tapi kalau Allah mau menciptakan satu manusia sama semiliar bahkan setriliun bahkan nggak terhitung, sama bagi Allah. Kun fayakun, jadi langsung. Nggak ada rasa berat semakin banyak terus berat, nggak ada. Tidak ada berat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mau banyak mau sedikit, podoai. Menciptakan satu orang sama. Menciptakan banyak manusia, banyak makhluk, bahkan jutaan miliaran, niku podo karo nyiptakno wong siji, podo, gak ada perbedaan, gak ada kesulitan sama sekali. Inilah maha tunggal, maha esa Allah di dalam ilmunya, pengetahuannya, di dalam kekuasaannya dan kekuatannya, kemampuannya, semuanya maha esa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga di dalam perbuatannya, af'alnya itu juga maha esa. Allah itu maha tunggal, maha esa di dalam perbuatannya. Tidak bisa didikte, tidak bisa diatur oleh siapapun. Walhasil intinya tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah maha esa di dalam semua sifat dan juga perbuatan dan juga zatnya, sehingga Allah itu benar-benar sempurna. La syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi, kata beliau, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Muhammad ini nama yang diberikan oleh kakek beliau menurut salah satu pendapat. Nama Muhammad itu diberikan oleh kakak beliau yang bernama Sayyid Abdul Muthalib. Baik Kanjeng Nabi niku ketika Rasulullah lahir di hari ke-7 memberi nama dengan nama Muhammad. Ketika ditanya, kenapa engkau beri nama cucumu dengan nama Muhammad? Maka kata beliau, padahal lima samaitahu Muhammadan wa laysa min asma'i abaika wala qaumik. Padahal saat itu enggak ada satupun orang yang dinamakan Muhammad. Kakek-kakeknya Rasulullah, orang-orang Arab sebelumnya, dan saat itu belum ada satupun orang yang memakai nama Muhammad. Enggak ono. Kemudian ini tiba-tiba Abdul Muthalib memberi nama Muhammad, maka ditanya oleh kaumnya, kenapa kau pakai nama tidak sama dengan nama kakek-kakek leluhur? Biasanya wong niku kan nama itu kan biasanya ngikuti leluhurnya. Leluhurnya yang dibanggakan, yang dianggap berjasa, itu namanya dinamakan untuk anaknya atau cucunya dan seterusnya. Ini memang kebiasaan, kebiasaan di Arab dulu begitu. Begitu juga di daerah kita juga sama. Ada orang yang tokoh, yang dikagumi, ini juga namanya dipakai untuk anaknya karena supaya bisa seperti itu, tabarukan, tafaul.
Nah, ketika ditanya seperti itu, maka beliau menjawab, agar rojautu an yuhmada fis sama wal ard. Aku berharap agar cucuku ini nanti dipuji oleh Allah, dipuji apa? Terpuji di bumi dan terpuji di langit. Karena Muhammad itu maknanya orang yang sangat terpuji, orang yang sangat dipuji. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, hammada yuhammidu tahmidan, fahuwa muhammidun wadaka muhammadun. Isim maf'ul dari fa'ala yang faedahnya lil kathroh kalau cara santri ini menunjukkan banyak pujian. Muhammad berarti orang yang sangat banyak dipuji, dan sampai sekarang benar nama Nabi Muhammad ini dipuji, bahkan dikumandangkan setiap sholat 5 waktu, adzan, qomat, nama Nabi Muhammad selalu dipuji, selalu disebutkan. Beda dengan nama-nama Nabi yang lain. Nama Nabi Muhammad berkumandang di seluruh dunia, dikumandangkan oleh umatnya sampai nanti hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan yang memberi nama Nabi Muhammad ini adalah ibu beliau. Saat itu didatangi oleh malaikat, kemudian malaikat itu berkata, hamalti bisayyidil bashar fasammihi Muhammada. Engkau wahai Aminah saat ini mengandung pemimpin manusia, maka nanti ketika lahir kasihlah nama Muhammad. Diperintah oleh malaikat yang mendatangi ibunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua versi, ada yang mengatakan yang ngasih nama ibu beliau, ada yang mengatakan yang ngasih nama adalah Sayyid Abdul Muthalib, kakek beliau. Nah, sejarah itu memang seperti itu, Pak. Sejarah itu dua versi, bahkan tiga versi itu sesuatu yang biasa. Karena itu jangan ngotot merasa paling benar sendiri kalau bicara sejarah. Termasuk sekarang ini yang masih viral terus ini, kita bahas di mana-mana. Nasabnya para habaib, ada yang mengatakan nyambung ke Rasulullah, cucunya Rasulullah, mereka benar-benar tersambung. Ada yang mengatakan sebagian yang sekarang itu lagi rame, yang begal nasab, ya mengatakan tidak tersambung. Loh, sebetulnya kamu ngikuti dia ya monggo. Kami tak ngikuti para ulama, ngikuti kitab-kitab kuning, Ibnu Hajar, As-Sakhawi, imam-imam mereka ulama-ulama besar yang sudah mengatakan para habaib Ba'alawi itu keturunan Rasulullah. Kalau yang nggak percaya ya monggo, silakan ikuti dan nanti bertanggung jawab sendiri-sendiri, kan begitu. Sejarah itu, Pak, beda versi itu sebetulnya biasa. Dan sekarang itu malah aneh. Ada yang sampai ngancem-ngancem habaib akan disweeping, akan ditangkap satu-satu, dipulangkan ke Yaman. Ya salam, lo presiden itu lo tidak berhak ngusir warga negaranya, apalagi kok kamu orang biasa, bukan presiden, bukan apa. Ini aslinya bukan untuk ilmiah, sebetulnya ini perkebencian, akhirnya pemecah belahan terhadap umat. Makanya hati-hati, ngikuti ulama-ulama sepuh, ngikuti ulama-ulama yang benar soleh, yang mereka mengajarkan kerukunan, mengajarkan saling menghargai di saat terjadi perbedaan pendapat, baik masalah sejarah ataupun lainnya. Dan masalah hukum-hukum itu loh banyak perbedaan pendapat. Kepiting, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Ya yang haram ya gak usah maksa, terus pokoknya haram. Nek makan kamu dosa, masuk neraka. Udah usah begitu. Sing mengatakan halal ngikuti yang halal monggo. Nanti bertanggung jawab sendiri-sendiri, ngikuti gurunya sendiri-sendiri, bertanggung jawab atas pendapatnya masing-masing. Penting punya dalilnya, kan begitu. Perbedaan pendapat itu biasa. Ini sejarah makhluk yang paling mulia, yang paling hebat, paling terpuji. Tidak ada makhluk yang lebih tinggi dari Nabi saja. Masalah penamaan Nabi Muhammad, Muhammad itu pertama kali yang namakan siapa? Ada yang mengatakan kakeknya, ada yang mengatakan ibunya. Terjadi perbedaan pendapat dalam sejarah seorang yang sangat mulia, Nabi Muhammad SAW. Di sini pelajarannya tadi itu, kita harus pandai untuk menghormati perbedaan. Wong sejarah Kanjeng Nabi aja ada perbedaan kok, dan para ulama saling menghormati perbedaan pendapat itu. Kita juga sama, kita ambil pelajaran di situ. Beda organisasi, beda partai, beda nopo, kita saling menghormati. Wong sama-sama umatnya Nabi SAW.
perbedaan antara ulama saling menghormati. Nah ini kadang-kadang ini perbedaan orang yang benar-benar ahli nasab, ulama ahli nasab sama orang yang nggak pernah belajar nasab. Sebetulnya bukan sebuah perbedaan itu, nggak bisa disamakan ini. Tapi ya wes nak ngikuti dia ya mau gue terserah gitu loh. Tapi jangan sampai menimbulkan perpecahan di antara umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang menimbulkan perpecahan di kalangan umat Nabi Muhammad gara-gara beda pendapat, kecuali itu adalah madhab iblisi, madhabnya iblis. Tidak ada madhab Imam Syafi'i ngajarkan perpecahan, tidak ada madhabnya Imam Abu Hanifah ngajarkan perpecahan, nggak ada madhabnya Imam Hambali ngajarkan perpecahan, nggak ada madhabnya Imam Maliki ngajarkan perpecahan, madhabnya para a'imah itu tidak ada yang mengajarkan perpecahan saat terjadi perbedaan pendapat, memaksakan dia merasa paling benar, bahkan paling benar sedunia. Ini adalah pengikut-pengikut madhab iblis. Madhab para imam itu seperti itu. Ini lo lihat sejarahnya Nabi Muhammad yang menamakan pertama Abdul Muthalib, ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan bukan, yang menamakan Muhammad adalah ibu beliau sendiri. Subhanallah, ini adalah pelajaran perbedaan para ulama itu menjadikan rahmat untuk kita untuk saling menghargai. Lah mana yang benar, kode bener nih. Bisa jadi bareng kakeknya menamakan Muhammad, ibunya juga pas menamakan Nabi Muhammad, menamakan dengan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hikmahnya. Kemudian di sini disebutkan abduhu, hamba Allah. Abduhu ini hamba itu budak, budak. Kalau budak manusia, budak raja, budak ini, budak itu hina. Tapi kalau budak itu disandarkan kepada Allah, itu jadi mulia. Kenapa? Karena berarti si hamba ini benar-benar menjunjung tinggi, memuliakan Allah dengan sempurna. Di saat hamba ini bisa memuliakan Allah dengan sempurna, berarti dia menjadi hamba yang sempurna, paling mulia di sisi Allah. Ya kok bisa begitu? Nggih. Budak itu kan status paling bawah, tidak punya kemuliaan sama sekali. Berarti semua kemuliaan diberikan semua kepada Allah. Pas berarti posisinya Allah memiliki semua kemuliaan, dan seorang abd, hamba, budak itu di paling bawah, nggak punya kemuliaan sama sekali. Kalau ada orang disebut dengan gelar presiden kah, raja kah, atau tuan, atau bos, itu ada nilai kemuliaan. Padahal kemuliaan ini sumber dari nilai-nilai, semua kemuliaan itu kan dari Allah. Pemiliknya aslinya Allah semua. Kita dipanggil Pak Ustadz, panggil Kiai, kalau jenengan misalnya sing sugih dipanggil bos sama karyawannya, dipanggil profesor, dipanggil presiden, dipanggil gubernur, itu kan panggilan-panggilan kemuliaan. Padahal pemilik kemuliaan yang asli adalah Allah dan dari Allah. Nah, di saat hamba itu berada di posisi tidak punya nilai kemuliaan sama sekali, yaitu menjadi abdun, hamba, maka disitulah dia berarti mengagungkan Allah dengan total, dengan sempurna. Semua kemuliaan dikembalikan kepada Allah. Sehingga kalau sudah ada seorang makhluk yang seperti ini merasa dia hamba, maka dia berarti menjadi makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena dia memuliakan secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu abduhu, hamba Allah, ini sifat paling mulia untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad disebut rasuluhu, rasulnya Allah, utusannya Allah. Ini sifat yang di bawah kemuliaan abduhu. Nabiyuhu, nabinya Allah, ini masih di bawah semua, karena Rasul mengandung kemuliaan, Nabi mengandung kemuliaan. Tapi kalau sudah abduhu, ini total, semua kemuliaan diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Rasulullah disebut abduhu, dan banyak ayat Allah menyebut Nabi Muhammad ini hambana. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram, al-ayah. Itu disebut bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya bi abdihi, hamba itu budak. Budaknya Allah mulia tadi itu. Kenapa disebut hamba?
Karena di sini Allah ingin menunjukkan sosok makhluk yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika Isra Mi'raj itu nggak ada yang mengalami kejadian itu kecuali hambanya, yaitu Rasulullah SAW. Ini yang pertama ya. Yang kedua itu ada faedah menurut Imam Al-Qulyubi, kenapa Rasulullah itu disebut hamba di banyak ayat, termasuk tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi, maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, fa'auha ila abdihi ma auha. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, maka Allah memberikan wahyu ila abdihi, kepada hambanya. Yang dimaksud Nabi Muhammad semua itu di ayat-ayat tadi. Kenapa kok disebut abdihi? Satu, untuk menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW, totalitas Rasulullah dalam menghamba kepada Allah, sehingga beliau pun mendapat totalitas kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Imam Al-Qulyubi, wa innama ikhtara subhanahu wa ta'ala dhalika li nabiyyihi wa habibih li alla tadilla ummatuhu bi'tiqadihim fihi ma la yaliku kama waqa'a li qaumi Isa alaihi salam. Kata Imam Al-Qulyubi, Allah menyebut banyak hambanya, bi'abdihi, hambanya untuk Nabi Muhammad. Itu karena agar menjaga umatnya jangan sampai keblabasan memuliakan Nabi Muhammad sebagaimana keblabasannya umat Nabi Isa memuliakan Nabi Isa. Nabi Isa itu dimuliakan oleh umatnya sampai umatnya menjadikan dia jadi Tuhan. Kenapa kok Tuhan? Oh, karena dia dilahirkan tanpa seorang ayah. Loh, kalau masalah itu ya Nabi Adam lebih hebat, lebih keren. Nabi Adam lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Siti Hawa lahir tanpa ibu. Dari tulang rusuk Nabi Adam jadi Siti Hawa. Kalau jadi Tuhan gara-gara lahir tanpa punya ayah, lahir langsung jadi Tuhan, dilahirkan tidak seperti manusia biasa, Nabi Adam lebih hebat. Bahkan sampai zaman sekarang ada makhluk itu yang lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Nopo? Ketika ada, misalkan ada nopo pitik mati, ini kok jadi lama, atau buah busuk itu lama, kalau sudah busuk nanti ada keluar apa niku setnya tuh, ulat-ulat kecil itu hidup, tercipta bukan dari ayah dan ibu, langsung tercipta.